Uh, kuliah online untuk kelas pagi desain arsitektur 1 hari Selasa 31 Maret 2020. Materi juga laporkan progres report dari hasil tugas yang telah diberikan kepada kamu. Ya, silakan. Yang SketchUp itu, Pak? Ya, kan tugas. Sudah ada 2 tugas kan di classroom. Ya, coba berikan laporan pada Pak Edi hasil tugas. Sampai mana kamu ngerjainnya? Halo? Ya, sudah sampai mana kamu? Ya. Ngerjainnya sudah sampai mana? Sampai proses pembangunan. Proses pembangunan. Kamu ini menggunakan laptop atau menggunakan HP? Menggunakan SketchUp. Sekarang ini kamu online menggunakan HP apa laptop? Laptop. Laptop. Oke ya. Ya coba perlihatkan Pak Edi. Buka SketchUp-nya. Bisa. Ya, sambil menunjukkan ini, Pak Edi coba cek di Google Classroom tugasnya ya. Ya. Ke-70 ke-21. Enggak, buatanmu mana ini? Yang buatan kamu pakai SketchUp.
Halo, materi? Ya, Yang denah buatanmu pakai SketchUp mana? Sudah dibuat? belum. Langsung kok, Pak. Hah? Langsung, Langsung dinaikkan? ya. Ya harus dibikin screenshotnya untuk dibikin seperti ini. Ini kan sebenarnya contoh yang harus kamu Ya. bikin. Kamu bikin sendiri pakai SketchUp, kemudian kamu presentasikan, juga bisa kamu kembangkan, diedit lagi, ya, untuk menggunakan software yang lainnya. Tapi kamu paling tidak bisa membuat gambar kerja sebagaimana ini contohnya. Ini kan contohnya yang kamu ajukan kan. Ini rumah. Ya. Kamu ajukan ya, tipe 21 dan tipe 70 kan. Nah, tipe 70 60 kali 120 luas tanahnya ya. Dengan satu tempat tidur. Ya, ini tipe berapa ini? Masnya 4 kali 6 4 kali 6 24. Ini 30-an, 30. Ini 3 1,5 275 3 4 7 7 kali 6 21. 21. Ya, tipe 21 ya. Tipe 21. Baik. Jadi tugas 2 ini sesungguhnya adalah bagaimana mahasiswa mampu membuat gambar kerja denah rumah tipe 21 dan 72 dengan mencontoh saja dulu. Ya, jadi kamu mencontoh apa yang sudah kamu temukan ini. Ya. Ya. Kamu contoh saja, gunakanlah SketchUp. Ya. Lalu nanti ditunjukkan ke Pak Edi file SketchUp-nya. Atau kamu screenshot hasil file SketchUp-nya. Ya di sini kan mestinya mana ini instruksinya ya. Instruksinya, petunjuknya, buatlah denah rumah yang akan dikembangkan berdasarkan konsep arsitekturalnya dengan tipe 21, tipe 72, file SKP plus JPG, gambar denahmu dan JPG sumber gambar. Jadi kamu harus buat pakai SKP, pakai SketchUp, sebagaimana denah yang kamu contoh ini ya. Kemudian nanti dikirimkan di tugas ini adalah file SKP-nya, SketchUp-nya. Demikian pula screenshot JPG-nya, screenshot hasil SketchUp-mu, kemudian juga file sumbernya. Suaranya putus-putus, Pak. Oke. Jadi ini tugasmu kurang ya ini ya, tugas 2 ini ya. Jadi ini tugas materi ternyata ya belum selesai ya. Jadi di tugas 2 ini hanya sumber gambarnya saja ya. Jadi kamu belum mengerjakan di mana gambar tersebut harus kamu contoh menggunakan software SketchUp. Jadi sebenarnya tugas ini adalah untuk mengasah kemampuan mahasiswa menggunakan SketchUp dalam membuat gambar kerja denah perumahan. Contohnya seperti yang kamu telah upload ini ya. Jadi yang kamu upload ini, sudah kamu contoh saja.
denahnya itu sesuai dengan dimensi ataupun bentuk daripada denahnya. Kemudian kamu buatlah menggunakan SketchUp. Nah, setelah kamu buat menggunakan SketchUp, kamu screenshot hasil SketchUp itu, kamu kirimkan di tugas ini. Kemudian file SKP-nya, file SketchUp-nya juga. Jadi ada tiga tipe. Satu, file sumber JPG-nya, yang menjadi gambar contohnya. Kemudian file SketchUp, di mana kamu membuat gambar denahnya menggunakan file SketchUp. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hasil JPEG, hasil screenshot JPEG daripada gambar denahmu yang kamu buat menggunakan SketchUp. Ya. Ini belum selesai. Kemudian untuk yang tugas berikutnya nanti, sesungguhnya kamu akan mengimplementasikan rujukan dari penelitian di sini, di mana dengan konsep desain yang ramah lingkungan dan terjangkau itu, kamu implementasikan dalam rancangan desain rumah kamu. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa konsepsi, di mana konsepsi dasarnya adalah menghubungkan antara tiga aspek ekonomi, di mana harga yang bisa terjangkau, harga yang ekonomis, ya. Kemudian juga aspek lingkungan, adaptif terhadap lingkungan, dan juga aspek society, aspek masyarakat, di mana desain dari rumah itu mempertimbangkan aspek kemasyarakatan, aspek sosial. Ya. Nah, itu ada beberapa guiding, ada 8 guiding ini yang menjadi landasan konseptual penelitian ini. Lalu tugas kamu adalah sesungguhnya mengimplementasikan apa yang menjadi konsepsi ini bisa kamu terapkan di dalam desain rumah kamu. Ya. Jadi bila kita contohkan misalnya tentang ramah lingkungan tadi penggunaan bahan recycle, bahan daur ulang, misalnya dari botol-botol kaca yang mungkin bisa didaur ulang, digunakan kembali, reuse untuk dinding, elemen dinding. Ya. Jadi, di mana tadi juga dicontohkan rumah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dia adalah arsitek lulusan Amerika, menggunakan unsur botol-botol tadi menjadi dinding. Ya, ditambahkan lagi dinding, sehingga di mana di samping bisa menjadi sekat ruang dinding tersebut, tapi juga bisa memantulkan cahaya luar yang diproyeksikan ke dalam rumah melalui botol-botol kaca yang disusun menjadi tembok tadi. Ini artinya dia menggunakan reusable, menggunakan kembali barang-barang yang semestinya bisa menjadi sampah, ya, didaur ulang menjadi komponen arsitektural bangunan rumah tinggalnya. Kemudian juga di sini dicontohkan misalnya penggunaan air yang dimana air hujan itu bisa ditampung dari atap, disalurkan ya dalam talang, disalurkan paralon ke dalam bak penampungan. Ya, jadi bak penampungan dan sistem penyaluran dari air hujan tadi itu menjadi bagian dari perancangan arsitektur ini, sehingga air itu bisa digunakan tidak digunakan untuk minum, karena air hujan ini kurang bagus untuk digunakan air minum, tapi bisa digunakan untuk mengepel lantai, mencuci mobil, menyiram kloset. Ya, jadi
Jadi tetap air hujan itu tampungannya bisa dimanfaatkan sehingga kita mengurangi sumber daya air yang kita gunakan dari air sumur misalnya. Ya, tapi kita memanfaatkan air hujan tadi menambah sumber air yang kita gunakan, tidak dari sumur, tapi juga dari air hujan. Nah, jadi bak tadi kemudian bisa dipompa. Ya. Jadi juga di sini ada penghematan listrik terhadap penghawaan. Ya. Jadi memanfaatkan situasi lingkungan, angin, ventilasi yang memungkinkan pencahayaan dan penghawaan secara alami di dalam bangunan tersebut. Maka ini desain sebagaimana contohnya kalau di rumah-rumah di desa-desa itu menggunakan genting kaca yang tembus sehingga cahaya matahari langsung bisa masuk ke dalam. Termasuk juga penggunaan penataan jendela-jendela dan ventilasi udara. Nah, ini sehingga bisa memanfaatkan atmosfer untuk mengatur penghawaan di dalam ruang. Jadi tadi kamu juga kemukakan bahwa penggunaan material-material batu alam misalnya itu juga bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan untuk penggunaan sumber daya alam sebagai material resources untuk arsitektural. Ya. Ini konsep ini bagus kalau bisa diimplementasikan di dalam rumah kamu nanti. Walaupun ini dari hasil penelitian orang lain, tapi kamu bisa menerapkannya di dalam rancangan desain kamu. Jadi ini contohnya di dalam pagar teras, ya, memanfaatkan kayu liba, kemudian penggunaan batu-batu alam, misalnya keramik yang tidak harus mengambil dari alam, tapi memanfaatkan potongan-potongan keramik bekas diolah, ya. Penggunaan kayu-kayu seperti kemas misalnya ini bisa untuk mengurangi pemanfaatan material-material bekas tadi, sehingga ini bisa reusable, artinya barang yang sebenarnya sudah kelihatannya sudah tidak bisa dipakai lagi, tapi sebenarnya masih bisa diolah untuk menjadi elemen-elemen arsitektural. Ya, ini contohnya kan penggunaan tangga, ya, tangga dari logam, besi-besi bekas yang bisa diolah kembali, dilas, dibentuk untuk menjadi elemen arsitektural. Tidak harus menggunakan besi yang baru, besi yang berat. Demikian juga menjadi bagian elemen-elemen misalnya pintu, jendela, besi-besi bekas tadi masih bisa dimanfaatkan. Jadi pemanfaatan bukaan untuk penghawaan yang memadai, ya. Jadi ada penambahan bukaan penghawaan di atas jendela, ya. Kemudian juga pemanfaatan pintu jalusi dengan ram dari besi-besi bekas tadi, termasuk untuk penambahan oksigen. Penambahan oksigen ini juga bisa ditambahkan melalui taman vertikal, ya, tanaman rambat yang merambat di dalam dinding, ataupun juga taman vertikal, itu sebenarnya merupakan suplai oksigen yang akan memperbagus kualitas
udara di dalam ruangan. Jadi contohnya ya, nah, kesadaran akan pentingnya rumah yang ramah lingkungan dan hemat energi ini sebenarnya bisa dibangun menjadi sarana edukasi buat masyarakat. Jadi tamu-tamu yang berkunjung tentu dengan melihat rancangan rumah ini pun mereka akan tersadarkan bahwa ternyata penggunaan material yang ramah lingkungan, penggunaan material yang reusable yang bisa digunakan kembali, tidak menjadi sampah, tidak menjadi barang bekas yang menjadi sampah belaka, namun bisa diolah lagi dan digunakan kembali, itu mereka akan tersadarkan, ya, kesadaran untuk pemanfaatan barang-barang tadi, bekas tadi untuk membangun konsep ramah lingkungan tadi. Nah, tentu bagaimana aspek ekonomisnya itu tentu sangat ekonomis karena kita memanfaatkan barang-barang limbah yang nampaknya tidak terpakai itu bisa dipakai sehingga bisa menghemat biaya. Tentu bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, pembangunan rumah yang ekonomis ini akan sangat membantu untuk memiliki rumah yang tidak hanya ekonomis tapi juga berkualitas ramah lingkungan. Dalam aspek efektivitasnya pun bisa dicapai melalui struktur bangunan yang secara biaya dan materialnya itu lebih efektif. Ya, tadi contohnya misalnya pembuatan tangga dari besi-besi bekas. Ini akan menjadikan elemen itu menjadi efektif dan efisien. Ya. Jadi struktur bangunannya tercapai dengan konstruksi besi tadi, tapi bahannya murah menggunakan bahan bekas, bahan limbah, besi-besi yang tidak terpakai, misalnya besi-besi bekas lampu jalan yang digantikan dengan mungkin ganti baru, maka besi-besinya bisa diolah, dimanfaatkan menjadi struktur bangunan arsitekturalnya. Demikian pula terhadap keramik-keramik gas. Maka dengan optimalisasi dari penghawaan, pencahayaan, ya, yang hemat energi ini fungsionalitasnya menjadi lebih tinggi. Baik, saya kira ini bagus. Hanya problematikanya adalah bagaimana kamu tadi untuk bisa menerapkan konsep-konsep rumah ramah lingkungan yang terjangkau, yang ekonomis ini ke dalam rancangan desain untuk rumah tipe 21 dan tipe 72 yang akan dikembangkan. Baik, saya kira itu nanti tugas berikutnya seperti itu. Sekarang lengkapi tugas 2 dengan mewujudkan denahnya dulu. Ya. Jadi denahnya dulu dengan tugas 2 diperhatikan, nah, paling lambat minggu depan harus sudah jadi. Jadi jangan seperti anak sekolah biasa yang proses belajar ini tidak menjadi satu pengalaman yang menarik. Jadi mahasiswa harus memanfaatkan proses belajar, pengalaman belajar ini menjadi satu pengalaman kehidupan yang menarik. Tentu supaya menarik, jadi passion kita terhadap belajar itu harus tumbuh kembang. Tidak hanya sekedar syarat
yang penting masuk, yang penting online, yang penting saya dapat gelar sarjana. Bagaimana proses itu kita nikmati? Bahwa proses peningkatan kompetensi kita, kualitas kita menjadi bagian kualitas hidup kita yang baik, yang meningkat dan menyenangkan. Jadi, dan itu hanya bisa kalau kita seriusi, ada intensitasnya itu betul-betul kita bangun, kita geluti, kita hayati, kita nikmati. Maka perkuliahan menjadi menarik. Tapi kalau asal-asalan, bahkan tidak ada capaiannya, itu menjadi ya satu pengalaman yang tidak menyenangkan. Tentu yang kita dapatkan ya hanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi coba kalau kamu hayati, nikmati, meningkat kompetensimu, dan kamu memahami sisi-sisi teknis ataupun pengetahuan yang menjadi bagian kualitas daripada capaian kompetensi sebagai seorang calon sarjana desain, maka ini tentu capaian itu akan memotivasi kita untuk meraih yang lebih. Ya. Jadi begitu kita merasakan manfaatnya, maka tentu secara manusiawi ya kita ingin manfaat yang lebih. Biasanya anak-anak yang tidak kurang bisa merasakan manfaat daripada kuliah karena bagian kurang seriusan mereka untuk intensitas menggali kemanfaatan dari proses kuliah mereka, itu mereka gagal menikmati mencapai kemanfaatan, maka ya tidak ada puasan di dalam proses kuliah mereka. Lalu apatis. Kalau sudah apatis susah. Tolong dicamkan itu semuanya yang buat mahasiswa agar pengalaman belajar kamu ini menjadi pengalaman kehidupan yang positif, yang tentu akan bermanfaat untuk kehidupan kamu selanjutnya. Pak Edi juga pernah menjadi mahasiswa, tapi berusaha merasakan kemanfaatan dan melalui proses itu, sehingga sekarang pun beberapa hasil studi Pak Edi itu sudah membuahkan hasil yang positif dalam kehidupan Pak Edi, dan tidak pernah hilang pengalaman masa belajar di ruang tinggi. Baik, saya kira cukup ini dulu ya, supaya nanti minggu depan disiapkan untuk laporan progres report daripada hasil tugas-tugas yang dikerjakan di rumah. Jadi ini menjadi kesempatan kalian bisa di rumah belajar untuk menjadi lebih produktif di rumah. Kadang-kadang di rumah hanya untuk tidur, di rumah hanya untuk, tapi sekarang kita coba di rumah juga bisa produktif di rumah kita. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.